Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Bagaimana hari ini? Saya percaya pagi hari ini ada beberapa hal yang sudah kita agendakan untuk kita jalani. Tetapi sebelum kita melakukan, semua aktivitas kita akan jauh lebih luar biasa hidup ini jika kita mendengarkan renungan pagi. Adapun renungan pagi hari ini diberikan tema kekayaan kasih Kristus. Natsnya diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Suatu waktu John Eris berkisah, yaitu seorang kepala suku Indian yang telah tua tidak pernah bosan-bosan menceritakan tentang betapa kasih Kristus dan artinya kepada siapapun yang ia jumpai. Pada satu hari, seorang teman bertanya kepadanya, "Mengapa engkau begitu banyak membicarakan Yesus?" Orang itu diam saja, namun tangannya sibuk mengumpulkan ranting-ranting kayu dan rumput-rumput yang sudah kering. Ia meletakkannya di atas tanah dengan bentuk sebuah lingkaran. Di tengah lingkaran itu, ia meletakkan seekor ulat. Kemudian rumput itu pun dibakar. Ketika rumput itu mengeluarkan bara api, mereka memperhatikan ulat itu. Binatang yang terkurung itu merayap cepat untuk mencari jalan di mana ia dapat melepaskan dirinya dari bahaya api. Wah, api itu semakin besar. Ulat itu mengangkat kepalanya setinggi mungkin. Sekiranya ulat itu dapat berbicara, ia pasti berbicara, "Bantuanku hanya datang dari atas." Orang itu lalu membungkuk dan mengulurkan tangannya dan jarinya. Lalu ulat itu memanjati jari yang tangan orang itu. Ia selamat. Begitulah kata orang tua dengan muka gembira. Cara yang telah Tuhan Yesus lakukan bagiku. Saya tenggelam dan hilang dalam dosa. Tidak ada pengharapan lagi. Lalu Tuhan Yesus turun ke dunia ini dengan penuh kasih dan rahmat yang menarik saya dari lubang dosa yang mengerikan. Sebab itu saya tidak dapat menahan diri untuk membicarakan tentang kasih setianya. Ketika kita diselamatkan dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia dan yang menuju kepada kebinasaan oleh Kristus, saat itulah Kristus menunjukkan kekayaan kasih-Nya kepada kita. Adakah kita juga bersyukur atas kasih Kristus yang boleh kita alami? Sebagai ungkapan rasa syukur kita juga melakukan seperti yang dilakukan oleh kepala suku India tersebut, yakni terus menceritakan tentang kekayaan kasih Kristus kepada setiap orang. Kita melihat orang yang belum percaya sebagai objek kasih Allah, sehingga kita tergerak untuk menceritakan kasih yang menyelamatkan kepada mereka. Kasih Kristus di atas kayu salib telah melepaskan kita dari hukum maut. Kiranya kasih Kristus yang besar itu mampu membuat kita rindu dan berani menceritakan karya keselamatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur atas kasih Kristus. Makasih karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, maka kami diselamatkan dari gunggungan dosa yang mematikan. Ajari kami dan beri kepada kami semangat untuk kami juga berani menceritakan
akan kasih Kristus yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar kami. Makasih Tuhan, kami serahkan juga aktivitas kami hari ini, kiranya Engkau berkenan terus menolong, menyertai dan memberkati, agar kami boleh tetap ada dalam naungan dan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Kita percaya kasih Kristus yang akan menyertai kita. Haleluya. Amin.